Uang hingga cincin berlian, inilah beberapa warisan Putri Diana yang ia wariskan untuk kedua putranya. Pada 1993, 4 tahun sebelum kematian yang tragis, Putri Diana menandatangani surat wasiat terakhir. Ia menghadiahkan banyak miliknya kepada kedua putra tercinta. Apa saja warisan yang ditinggalkan oleh Putri Diana untuk Pangeran William dan Harry? Dirangkum dari beberapa sumber, inilah warisan Putri Diana yang diwariskan untuk kedua putranya. Pertama, bagian dari kekayaan bersihnya. Pada saat kematian akhir Agustus 97, Princess of Wales dilaporkan memiliki kekayaan bersih sekitar 21 juta pound sterling atau sekitar 405 miliar. Ini termasuk semua dana investasi saham, objek fisik seperti perhiasan dan pakaian. Dan penyelesaian perceraiannya senilai 70 juta pound sterling dari Pangeran Charles. Sesuai dokumen yang Putri Diana teken pada tanggal 1 Juni 1993, kekayaan bersihnya yang secara hukum dikenal sebagai harta miliknya dibagi antara beberapa orang yang berbeda, termasuk kepala pelayan lamanya Paul Burrell dan banyak anak baptisnya. Namun tidak mengherankan, penerima manfaat utamanya adalah putra kesayangannya yaitu William dan Harry. Yang kedua, discretionary fund atau dana diskresioner. Dalam wasiatnya, dana diskresioner yang akan bermanfaat bagi kedua putranya dan keluarga masa depan mereka. 100.000 pound sterling atau setara dengan 19 miliar rupiah dilaporkan masuk ke dana tersebut. Selain akumulasi bunga dan pendapatan dari hasil dana tersebut, kini setelah Pangeran William dan Pangeran Harry sama-sama menikah, Kate Middleton dan Meghan Markle juga diperbolehkan menerima dan menggunakan uang dari dana ini. Yang ketiga, permata dan harta benda lainnya. Sehari setelah dia menandatangani wasiat asli, Lady Diana menyusun dokumen tambahan yang disebut Letter of Wishes, yang menjelaskan apa yang dia ingin lakukan dengan perhiasan dan harta benda lainnya. Surat tersebut meminta agar 75% dari barang pribadi miliknya yang disebut chattels atau barang bergerak di Inggris didistribusikan secara merata antara William dan Harry. Kabarnya dia bahkan secara khusus menyatakan dalam surat itu bahwa dia berharap agar istri putranya suatu hari nanti bisa memakai perhiasannya. 25% harta lainnya akan diberikan kepada berbagai anak baptisnya. Yang keempat, residuary estate. Residuary estate adalah istilah pengesahan hakim yang mengacu pada aset di harta orang yang meninggal setelah semua hadiah diwariskan dan hutang, pajak, biaya administrasi, biaya surat pengesahan hakim, dan biaya pengadilan dibayar. Dalam residuary estate pada wasiatnya, Diana meminta setelah pembagian harta bendanya dan alokasi discretionary fund, sisa harta warisannya dibagi di antara putra-putranya. Putri Diana mewariskan sisa real estate miliknya kepada mereka dengan syarat dalam perwalian sampai mereka berusia 25 tahun. Karena mereka masih remaja ketika dia meninggal. Pelaksanaan perwalian menurut sebuah kodikil atau suplemen ditambahkan Diana ke surat wasiat pada Februari 96 adalah ibu dan saudara perempuannya. Sayangnya, visi Diana tentang warisannya tidak sepenuhnya menjadi kenyataan seperti yang dia bayangkan. Beberapa bulan setelah kematian Diana, ibu dan saudara perempuannya mencari dan diberlakukan sebuah varian dari surat wasiat yang dikenal sebagai The Arrangement. Urutan variasi ini menunda tanggal Harry dan William akan mewaris bagian warisan mereka. Meskipun mereka masih dapat menerima bunga dari perwalian tersebut saat berusia 25 tahun, mereka tidak akan mewarisi jumlah penuh sampai mereka berusia 30 tahun. Pada saat kedua pangeran berusia 30 tahun, aset dari warisan berjumlah 10 juta pound sterling untuk masing-masing mereka, dan itu bukan satu-satunya perubahan yang dibuat oleh para eksekutor. Pengaturan tersebut juga mengubah jumlah properti yang diterima 17 anak baptis Diana. Selanjutnya peninggalan Diana yang kelima yaitu gaun pernikahan. Bagian dari properti yang menjadi milik William dan Harry setelah kematian ibu mereka adalah gaun pengantinnya. Gaun rancangan David dan Elizabeth Emmanuel yang memiliki panjang 25 kaki atau nyaris 8 meter tetap menjadi yang terpanjang dalam sejarah pernikahan kerajaan Inggris. Diwariskan kepada para pangeran sebagai bagian dari wasiatnya.
Kendati demikian, butuh waktu lama bagi putranya untuk benar-benar menerima gaun itu. Seperti Residency Estate itu menjadi milik putranya ketika mereka berusia 30 tahun. Sebelumnya menjadi bagian dari koleksi milik saudara laki-laki Diana R. Spencer. Pada ulang tahun Harry yang ke-30 lalu, pada September 2014, gaun sutra yang mempesona akhirnya berpindah tangan dari Spencer ke keponakannya. Kemudian peninggalan Diana yang ke-6 yaitu jam tangan Cartier. Setelah kematian Putri Diana, setiap putranya diizinkan untuk memilih kenang-kenangan dari barang-barang kesayangan di istana Kensington. Pangeran William memilih jam tangan emas Cartier Tank Princess yang diberikan ayah sang putri kepadanya. Setelah perceraiannya, Diana sering difoto memakai jam tangan ini dan William tahu ibunya ingin dia memilikinya. Selanjutnya, cincin pertunangan. Kenang-kenangan yang dipilih Harry adalah cincin safir dari berlian 12 karat biru yang menakjubkan yang dibeli Pangeran Charles untuk calon istrinya pada tahun 81. Namun dua bersaudara itu dilaporkan setuju bahwa siapapun di antara mereka yang bertunangan lebih dulu akan diizinkan memberikannya ketunangan. Jadi ketika William sedang bersiap untuk melamar Kate Middleton, Harry memberikan cincin itu kepada kakak laki-lakinya. Harry merancang sendiri cincin Meghan dan dua berlian kedua sisi yang lebih besar berasal dari koleksi pribadi Diana. Dan sesuai dengan pesan Putri Diana bahwa suatu saat menantunya bisa memakai barang kesayangannya termasuk aksesorinya. Kini Meghan Markle dikabarkan memiliki banyak sekali aksesori Putri Diana yang ia pakai di berbagai kesempatan. Topik soal keluarga kerajaan Inggris memang tampaknya selalu menarik untuk diikuti. Tak terkecuali bahasan tentang barang peninggalan Putri Diana yang ternyata diwariskan untuk para menantunya. Diana diketahui memiliki sejumlah aksesori favorit yang selalu dikenakannya dalam berbagai kesempatan. Selain cincin pertunangannya dengan Pangeran Charles, salah satu benda kesayangan Putri Diana adalah jam tangan mewah Cartier Tank Princess warna gold yang kerap ia gunakan dalam kunjungan resmi. Bicara soal jam tangan tersebut, rupanya belum lama ini terungkap bahwa istri Pangeran Harry, Meghan Markle, adalah sosok yang mewarisi barang kesayangan Diana itu. Sebelumnya, Meghan memang dikenal sebagai seorang penggemar seri jam tangan Cartier Tank Princess. Bahkan pada tahun 2015, belum ia menjadi bagian dari keluarga kerajaan, Meghan memiliki jam tangan Cartier Tank Princess Two Tone dan kerap memakainya saat membintangi serial Sweet. Belum lama ini, Meghan kembali kedapatan memakai jam tangan serupa, namun bukan jam tangan Two Tone miliknya. Kali ini, Duchess of Sussex itu muncul dengan jam tangan berwarna gold yang tak lain adalah milik Putri Diana. Dilansir dari Marie Claire, pada Sabtu 24 Oktober setelah Putri Diana meninggal 97, harta benda kepunyaannya otomatis jatuh pada kedua anaknya, Pangeran William dan Harry. Mereka juga diminta untuk memilih salah satu benda kesayangan Diana sebagai barang kenangan sebelum pindah ke St. James Palace dari Kensington Palace. Disebutkan bahwa William lebih memilih jam Cartier kesayangan Diana dibandingkan cincin pertunangan sang ibu. Sedangkan Harry mengambil cincin ikonik dengan batu safir Ceylon 12 karat dan dikelilingi oleh 14 berlian soliter tersebut. Kendati demikian, keduanya memiliki perjanjian bahwa siapapun yang bertunangan lebih dulu akan memberikan cincin tersebut pada pasangannya. Karena Pangeran William lebih dulu menemukan tampatan hatinya, akhirnya Harry pun mau tak mau melepas cincin milik sang ibu untuk diberikan kepada Kate Middleton. Dalam film dokumenter berjudul The Diana Story, mantan pelayan pribadi Diana, Paul Burrell, mengungkapkan bahwa tindakan Harry yang berbesar hati melepas cincin berharga tersebut akan membuat mendiang ibunya bangga. Menurut Paul Burrell, Diana akan melakukan hal yang sama jika ia berada di posisi Harry. Oleh karena itu, tak heran jika Harry berganti mewarisi jam tangan Cartier sang ibu yang kemudian ia berikan kepada Meghan. Ini bukanlah pertama kali Meghan mendapatkan barang warisan dari Diana. Sebelumnya, mantan aktris Amerika tersebut juga pernah mengenakan sejumlah aksesori milik mendiang ibu mertuanya seperti anting kupu-kupu, gelang emas, cincin aquamarine, dan lebih banyak lagi.